warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan membahas materi mengenai Quality Function Deployment dengan pembahasan yaitu mengenai konsep, pengertian, manfaat, dan tujuan House of Quality, tahapan implementasi, dan contoh pengaplikasian dari QFD. QFD pertama kali diperkenalkan oleh Yuki Akao, seorang Profesor of Management Engineering dari Tagawa University. Kemudian dikembangkan praktek dan industrinya di Jepang tahun 1992 oleh perusahaan Mitsubishi dan berkembang diikuti oleh perusahaan lainnya. Selanjutnya, apa itu QFD? QFD ini merupakan proses terstruktur untuk menentukan kebutuhan pelanggan, kemudian menerjemahkan kebutuhan itu ke dalam kebutuhan teknis yang relevan. Dengan kata lain, QFD merupakan proses menetapkan apa yang diinginkan konsumen dan menerjemahkannya menjadi atribut mengenai bagaimana agar perusahaan dapat memenuhi keinginan konsumen tersebut. QFD ini memberikan sejumlah manfaat bagi organisasi yang ingin meningkatkan daya saingnya dengan memperbaiki kualitas dan produktivitasnya secara kontinu. Manfaatnya itu yaitu fokus pada pelanggan, efisiensi waktu, dan orientasi kerjasama tim dan juga orientasi dokumentasi. Sedangkan tujuan QFD adalah memenuhi sebanyak mungkin harapan-harapan dari konsumen sehingga bisa tercipta yang namanya loyalitas pelanggan. House of Quality. House of Quality adalah metode yang mendukung proses identifikasi produk menjadi sebuah spesifikasi rancangan yang bentuknya menyerupai sebuah rumah. Matriks Haoki dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Terdapat beberapa bagian pada House of Quality. Bagian A yaitu Customer Needs and Benefits atau sering disebut sebagai suara pelanggan, di mana perusahaan mendapatkan informasi mengenai kebutuhan dan keinginan pelanggan. Bagian B yaitu Planning Matrix. Bagian ini merupakan tempat penentuan sasaran atau tujuan produk, didasarkan pada hasil interpretasi tim terhadap data riset pasar. Bagian C yaitu Technical Response. Pada bagian ini terjadi proses penerjemahan dari kebutuhan pelanggan ke dalam bahasa pengembang. Bagian D dari Haoki yaitu Matriks Hubungan. Dengan menetapkan keinginan pelanggan pada badan kiri dan karakteristik teknis pada bagian atas dari Haoki, maka dapat dievaluasi hubungan keduanya secara sistematis. Bagian E dari Haoki yaitu Technical Correlation, matriks yang terletak paling atas dan bentuknya menyerupai atap. Tahapan ini dilakukan untuk membantu tim dalam menentukan desain yang mengalami bottleneck dan menentukan kunci komunikasi di antara para perencana. Dan bagian F yaitu Technical Matrix, di mana perusahaan mengumpulkan 3 jenis data, yaitu Technical Response Priorities, Competitive Technical Benchmark, dan Technical Targets. Sekarang, saya akan menjelaskan contoh aplikasi QFD pada produk industri sepatu di Kota Padang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan pelanggan industri sepatu handmade di Kota Padang, serta menentukan spesifikasi produk dan proses pada industri sepatu dengan menggunakan metode QFD dan House of Quality. Yang pertama, Customer Needs. Tabel 1 memperlihatkan kebutuhan pelanggan dan tingkat kepentingan untuk produk sepatu. Dari tabel ini, diketahui ada sebanyak 14 customer needs terhadap industri sepatu. Yang kedua adalah Planning Matrix. Setelah mengetahui kebutuhan pelanggan, hal yang selanjutnya dilakukan yaitu membuat Planning Matrix sebagai berikut. Yang ketiga adalah Technical Response. Setelah tadi membuat Planning Matrix, selanjutnya kita menentukan atribut dari kebutuhan konsumen tersebut atau penerjemah dari kebutuhan pelanggan atau Voice of Customer ke dalam bahasa pengembang, Voice of Developer, dilakukan respon teknik sebagai berikut. Yang keempat adalah Relationship Matrix. Dengan menempatkan kebutuhan pelanggan atau Customer Needs and Benefits pada badan kiri dan karakteristik teknis pada bagian atas dari HOQ, maka dapat dievaluasi hubungan keduanya secara sistematis. Yang kelima ada Technical Correlations. Langkah selanjutnya, menetapkan korelasi teknis dari atribut kebutuhan konsumen. Dengan demikian, dapat diperoleh House of Quality secara lengkap pada produk sepatu di Kota Padang sebagai berikut. Dari hasil tersebut, diperoleh prioritas karakteristik kualitas yang akan ditingkatkan oleh sepatu dan berdasarkan pertimbangan bahwa diambil 3 nilai tertinggi untuk dilanjutkan pada tahap pengembangan rancangan perbaikan kualitas produk sepatu. Adapun 3 prioritas utama dalam karakteristik teknis adalah sebagai berikut. Yang pertama,
teknik pengerjaan yang profesional. Yang kedua, jenis bahan atau kulit. Yang ketiga, variasi model dan warna. Dengan menggunakan metode QFD, industri sepatu di Kota Padang dapat mengetahui kebutuhan pelanggan untuk produk mereka, sehingga dapat dijadikan dasar untuk merancang produk atau pelayanan untuk perbaikan kualitas proses. Karena proses desain dan pengembangannya dapat lebih disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.